Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan presentasi makalah ELP yang berjudul The Application of Solar Thermal Cooling System in Indonesia. Kami dari kelompok 4 ada Noval Dinila, ada Clara Febriani, ada Ulfi Dias Nurul Latifah, Syahira Rahma Aulia, dan juga Audi Reskia. Next. Jadi outline-nya adalah latar belakang, tujuan, dan metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan, yakni penerapan solar thermal cooling system di Indonesia, dan juga pengujian aplikasi solar thermal cooling system di Universitas Indonesia. Adapun latar belakangnya, kajian aplikasi sumber energi terbarukan solar thermal cooling system di Indonesia. Yakni sumber daya energi terbatas, perubahan iklim dan juga masalah lingkungan sehingga diperlukan konversi energi. Potensi Indonesia yang memiliki waktu penyinaran matahari selama sekitar 12 jam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi terbarukan seperti solar thermal cooling system. Meskipun potensinya besar, pemanfaatan sistem pendinginan thermal surya atau STCS di Indonesia masih terbatas dan belum banyak diaplikasikan. Tujuannya sendiri yakni mengetahui fungsi dan prinsip kerja penggunaan solar thermal cooling system, mengetahui potensi dan aplikasi solar thermal cooling system di Indonesia, dan juga mengetahui proses kerja unit solar thermal cooling system yang dilengkapi dengan combined absorption chiller yang dipasang pada bangunan MRC di Universitas Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan general information terkait solar thermal cooling system, di mana solar thermal merupakan sebuah teknologi yang menggunakan energi panas matahari untuk menghasilkan panas atau pendinginan, di mana solar thermal ini dapat diaplikasikan pada solar thermal cooling system. Solar thermal cooling system merupakan sebuah teknologi yang menggunakan energi panas matahari sebagai energi penggerak untuk menjalankan siklus termodinamika secara terbuka atau tertutup sehingga menghasilkan udara dingin. Kelebihan dari solar thermal cooling system ini diantaranya adalah menggunakan sumber energi terbarukan, kemudian sistem pendingin panas matahari juga dapat beroperasi pada malam hari, tidak menimbulkan polusi, bebas emisi karbon. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, sistem ini hanya menghasilkan pendinginan dan tidak menghasilkan listrik, aksesibilitas terbatas, dan kinerja sistem sangat bergantung pada lokasi dan orientasi bangunan. Dan cara kerja dari solar thermal cooling system itu sendiri, solar thermal cooling system bekerja dengan menggunakan energi matahari untuk menghasilkan pendinginan. Cara kerjanya melibatkan kolektor surya yang menyerap panas dari sinar matahari dan mentransfernya ke fluida thermal. Fluida thermal ini kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin pendinginan seperti mesin absorpsi atau mesin adsorpsi yang menghasilkan pendinginan untuk digunakan dalam bangunan atau aplikasi lainnya. Proses ini memungkinkan konversi energi matahari menjadi pendinginan yang efisien dan ramah lingkungan. Di sini merupakan diagram yang menunjukkan cara kerja dari proses solar thermal cooling system. Untuk selanjutnya yaitu metodologi yang dipakai dalam dua jurnal utama yang kita pilih. Untuk jurnal yang pertama dengan judul Energy Analysis for the Solar Thermal Cooling System in Universitas Indonesia adalah metode yang dipakai untuk pendekatan yaitu metode kuantitatif dengan cara pengolahan data secara langsung dalam periode waktu 1 tahun. Adapun objek penelitian dari jurnal tersebut adalah Solar Thermal Cooling System di Gedung Manufacturing Research Center yang ada di Universitas Indonesia. Untuk spesifikasi mesin yang dipakai yaitu single double effect absorption chiller dengan daya 239 kW, kolektor panas surya yang diisolasi, menara pendingin, tangki air panas, radiator, dan gas CNG. Untuk parameter yang diuji sendiri yaitu konsumsi listrik, konsumsi gas, total penggunaan energi matahari, kapasitas pendinginan, coefficient of performance, rasio reduksi gas, serta jumlah reduksi gas karbon dioksida.
Untuk metodologi yang dipakai pada jurnal kedua dengan judul Renewable Energy Resource Application Solar Thermal Cooling System in Indonesia adalah dengan menggunakan metode pendekatan secara deskriptif dengan cara melakukan analisis deskriptif dengan membandingkan beberapa artikel dalam jurnal penelitian. Adapun objek penelitiannya yaitu solar cooling system dan dilakukan analisis data dengan merangkum hasil penelitian mengenai STCS di daerah beriklim tropis, kemudian dilakukan perbandingan. Untuk parameter yang diuji sendiri yaitu manfaat dan keunggulan, penerapan STCS yang tepat pada bangunan di daerah beriklim tropis, adaptasi penerapan STCS untuk meningkatkan efisiensi energi di daerah beriklim tropis. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai solar thermal cooling system. Pada jurnal pertama dengan judul Energy Analysis for the Solar Thermal Cooling System in Universitas Indonesia, didapatkan hasil yang pertama yaitu solar thermal cooling system berfungsi sesuai dengan beban pendinginan gedung MRC dengan tingkat radiasi matahari per hari. Yang kedua, jumlah kapasitas solar thermal cooling system dan jumlah semua energi yang digunakan oleh STCS dalam satu hari bergantung pada operasi waktu. Ketiga, nilai konsumsi listrik lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi gas dan tenaga surya. Yang keempat, penerapan STCS akan mempengaruhi konsumsi gas dan sebaliknya, di mana penggunaan energi surya dapat mengurangi konsumsi gas sistem. Untuk hasil jurnal kedua yaitu Renewable Energy Resource Application Solar Thermal Cooling System in Indonesia, didapatkan hasil yang pertama yaitu Solar Thermal Cooling System atau STCS memiliki keunggulan sebagai alternatif solusi bangunan dan bangunan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi Solar Thermal Cooling System memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan photovoltaic cooling system. Yang ketiga, biaya instalasi sistem pendinginan tenaga surya atau STCS lebih rendah daripada sistem fotovoltaik. Dan yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengembalian energi dalam sistem pendinginan energi surya lebih singkat daripada sistem fotovoltaik. Lalu ialah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama ialah dua jurnal yang dibahas memiliki kesamaan dalam topik penerapan sistem pendinginan termal surya di Indonesia. Namun, pada kesamaan ini memiliki beberapa perbedaan dalam objek dan fokusnya. Pada jurnal pertama membahas identifikasi energi dalam pengoperasian solar cooling absorption chiller pada bangunan MNC di Universitas Indonesia dengan potensi pengurangan emisi karbon dioksida. Lalu pada jurnal kedua membahas prinsip solar thermal cooling system pada bangunan di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon, polusi udara, dan penghematan energi. Lalu, pada jurnal pertama, data dikumpulkan melalui eksperimen mencakup radiasi matahari, kapasitas pendinginan, dan presentasi konsumsi energi. Sedangkan pada jurnal kedua, data diperoleh melalui tinjauan literatur dan analisis deskriptif, termasuk elemen, prinsip kerja, dan kelebihan solar thermal cooling system dibandingkan dengan sistem fotovoltaik. Lalu yang terakhir ialah kedua jurnal menyatakan bahwa penggunaan solar cooling system di Indonesia adalah pilihan yang efisien untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi gas karbon. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.